Stellar Transformations, episode 336. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Fufu, Heiyu memegang tombak penembus awan di satu tangan. Dia menundukkan kepala dan menghela napas pelan. Matanya yang masih sedikit merah, menatap tajam mayat Kaisar Iblis Peng yang telah hancur berkeping-keping. Wajahnya tampak pucat pasi. Pada saat itu, Qin Yu telah menghilangkan pembatasan ruang di sekitarnya. Qin Yu mampu menebak keadaan pikiran Heiyu saat ini. Dia menghentikan Hou Fei untuk bergerak maju. Hanya setelah beberapa saat berlalu, keduanya terbang menghampiri Heiyu. Qin Yu menepuk bahu Heiyu untuk menghiburnya. Heiyu mengangkat kepalanya. Dia menatap Qin Yu lalu ke Hou Fei. Senyum muncul di wajahnya. "Kakak, monyet, akhirnya aku sendiri yang membunuh Kaisar Iblis Peng itu dan membalaskan dendam orang tuaku." Kekhawatiran yang selama ini menghantui Heiyu telah lenyap. Selama bertahun-tahun ini, ia selalu menyimpan dendam atas kematian orang tuanya jauh di dalam hatinya. "Haha, monyet, kakak, aku sudah jauh lebih santai sekarang. Kalian tidak perlu khawatir tentangku," kata Heiyu kepada Qin Yu dan Hou Fei. Barulah kemudian Hou Fei menghela napas panjang. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Burung rambut campuran, melihat ekspresimu tadi, aku bahkan tak berani bernapas." "Oh, benar, kakak bilang jurus pamungkas yang kau tunjukkan adalah serangan tongkat tunggal yang mengejutkan surga. Mengapa berbeda dengan yang kakak tunjukkan dulu? Sepertinya juga berbeda dengan yang kuajarkan padamu. Terlebih lagi, terlihat lebih hebat daripada yang kakak tunjukkan." Hou Fei selalu sangat jujur kepada Heiyu. Dia telah menunjukkan kepada Heiyu semua teknik tongkat tingkat awal dari area terlarang warisan dan juga menjelaskan serangan tongkat tunggal yang mengejutkan langit kepadanya. Serangan tongkat tunggal yang mengguncang surga. Kurasa itu bisa dianggap seperti itu. Heiyu tiba-tiba menatap Hou Fei dengan ekspresi bingung. "Monyet, kau bilang serangan tongkat tunggal yang mengguncang surga yang kutunjukkan bahkan lebih hebat daripada yang ditunjukkan kakakmu. Apa kau mencoba mengejekku? Kenapa aku harus?" Hou Fei menunjukkan ekspresi kesal yang berlebihan. Namun, ekspresi ini membuat mereka tahu bahwa Hou Fei memang mencoba mengolok-olok Heiyu. Meskipun keduanya adalah serangan tongkat tunggal yang mengejutkan surga, keduanya memiliki level yang berbeda. Sebelumnya, karena Heiyu berada dalam keadaan amarah yang sangat besar, ia berhasil menembus ambang batas serangan tongkat tunggal yang mengguncang surga dan mengeksekusinya secara langsung. Dengan menggunakan tombak penembus awan, ia berhasil menghancurkan Kaisar Iblis Peng Zhongyan hingga tewas. Namun, Qin Yu berbeda. Dao, yang dipahami Qin Yu jauh lebih mendalam daripada Dao, yang terkandung dalam serangan tongkat tunggal yang mengguncang langit. Meskipun serangan tongkat tunggal yang mengguncang langit yang dilakukan Qin Yu tampak sangat biasa, sebenarnya serangan itu telah mencapai tingkat puncak. Gerakan terakhir dari serangan tongkat tunggal yang mengejutkan surga adalah menusuk, "Mengapa kau malah menghancurkannya?" Hou Fei mengungkapkan kebingungannya. Heiyu tersenyum malu. Dia berkata, "Mengenai hal ini, bagaimana mungkin aku bisa mengingat metode pasti dari serangan tongkat tunggal yang mengguncang surga saat itu? Itu hanya karena aku sangat marah sehingga aku memasuki keadaan pikiran yang fantastis. Mengikuti amarahku, aku hanya membanting tombakku. Alasan mengapa aku memutuskan untuk membantingnya mungkin karena aku merasa itu akan membantuku meredakan kebencianku jika aku menghancurkannya berkeping-keping. Lebih baik meredakan kebenciannya, itulah alasannya." Hou Fei dan Qin Yu sama-sama tersenyum. "Baiklah kalau begitu." Qin Yu tersenyum sambil menunjuk mayat Kaisar Iblis Peng Zhongyan. Barang-barang lain yang dimiliki Kaisar Iblis Peng ini tidak bisa dianggap berharga. Namun, mahkota emas warisan itu adalah artefak yang sangat penting. Qin Yu mengulurkan tangannya dan mengambil mahkota emas warisan. "Aku pernah mendengar Kaisar Kera Agung Sun Yuan berkata sebelumnya." Hou Fei mengerutkan kening. Harta warisan klan naga dan klan Peng adalah harta yang hanya dapat diikat oleh orang-orang dari klan naga dan klan Peng masing-masing. Pada saat yang sama, harta warisan adalah sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi dan sama sekali tidak dapat dibawa ke alam ilahi.
Jika seseorang membawa mahkota emas warisan ini ke alam ilahi, maka kemungkinan besar para senior klan Peng di alam ilahi akan berupaya sekuat tenaga untuk membunuh orang itu. Itu mudah dipahami. Para senior dari dua klan di alam ilahi telah mengerahkan banyak usaha untuk mengirimkan harta karun ini ke alam abadi, iblis, dan setan. Tujuan mereka melakukan itu adalah untuk memungkinkan junior mereka hidup lebih baik. Jika harta karun itu dibawa kembali, bukankah itu berarti semua usaha mereka sia-sia? Tapi, aku sedang berpikir, apa yang harus kulakukan dengan mahkota emas warisan? Qin Yu berbalik dan menatap He Yu. Xiao Hei, coba saja. Ayahmu adalah burung Peng Agung listrik kegelapan. Mungkin kau bisa menggunakan mahkota emas warisan itu. He Yu menatap mahkota emas warisan itu. Alisnya berkerut. Tidak, aku tidak menyukai mahkota emas warisan ini, kata He Yu dengan tegas. Mungkin dia teringat pada pemilik mahkota emas warisan dari generasi sebelumnya, atau mungkin dia teringat pada orang tuanya yang meninggal karena mahkota emas warisan ini. Terlepas dari itu, He Yu membenci mahkota emas warisan tersebut. Karena kau tidak menyukainya, sebaiknya kita kembalikan mahkota emas warisan ini ke klan Peng. Aku tidak ingin membuat marah para senior klan Peng di alam ilahi dan membuat mereka mengejar kita untuk membunuh kita hanya karena harta yang tidak bisa kita gunakan. Qin Yu dengan santai melemparkan mahkota emas itu ke samping. Selama mahkota emas tetap berada di alam Jianglan, Qin Yu dapat mengambilnya kembali kapan saja. Baiklah, mari kita kembalikan ke klan Peng. Hou Fei juga menyuarakan persetujuannya. Qin Yu dan Hou Fei menatap He Yu. He Yu melirik mahkota emas warisan dan kemudian juga mengangguk. Wilayah klan burung alam iblis. Planet inti bintang gagak hitam. Kota Kekaisaran. Saat ini, beberapa ahli tingkat kaisar di dalam kota Kekaisaran mulai panik. Itu karena belum lama ini, para penjaga kekaisaran yang memantau gulungan giok jiwa di dalam istana kekaisaran menemukan bahwa gulungan giok jiwa milik Kaisar Iblis Peng, Zhongyan, telah hancur. Beberapa hari yang lalu, gulungan giok jiwa Aoku juga hancur berkeping-keping. Meskipun hal itu mengejutkan semua orang, itu tidak cukup untuk menyebabkan kota kekaisaran panik. Namun, kematian Kaisar Iblis Peng justru menyebabkan sejumlah besar ahli panik. Kaisar Iblis Peng yang memiliki harta warisan itu benar-benar mati. Siapa yang membunuhnya? Siapa yang memiliki kekuatan untuk membunuhnya? Secara historis, bagi para Kaisar Iblis Peng, hanya sedikit dari mereka yang meninggal selama kesengsaraan ilahi. Sebagian besar dari mereka berhasil selamat dari kesengsaraan ilahi dan naik ke alam ilahi. Zhongyan adalah Kaisar Iblis Peng pertama dalam sejarah yang terbunuh. Di manakah harta warisan itu? Nilai harta warisan jauh melampaui nilai Kaisar Iblis Peng sendiri. Tidak masalah jika Kaisar Iblis Peng Zhongyan mati karena mereka bisa memilih Kaisar Iblis Peng yang baru. Namun, jika harta warisan hilang, maka status klan Peng akan turun drastis. Status seluruh klan burung juga akan menjadi lebih rendah daripada klan hewan dan klan naga. Di dalam aula utama istana kekaisaran, sejumlah besar ahli tingkat kaisar dari klan burung berkumpul di sini. Dibandingkan dengan beberapa ribu tahun yang lalu, Kaisar Iblis Peng, serta 3 Kaisar Iblis tingkat 8 di bawahnya, semuanya telah mati. Saat ini, kekuatan klan burung telah menjadi jauh lebih lemah. Semuanya, pertama Tuan Aoku meninggal dan sekarang, Yang Mulia Zhongyan juga telah gugur. Klan burung kita telah memasuki masa yang paling berbahaya. Saat ini, hal terpenting yang harus kita lakukan adalah memilih Kaisar Iblis Peng yang baru. Seorang lelaki tua berjubah putih berkata dengan suara jelas. Menurut aturan lama, 2 binatang suci super besar klan Peng sama-sama memiliki kualifikasi untuk menjadi Kaisar Iblis Peng berikutnya. Burung Peng Agung Listrik Gelap, Fang Lan, saat ini adalah Kaisar Iblis tingkat 5. Namun, burung Peng Agung bersayap emas Zhong Jue hanya Kaisar Iblis tingkat 2. Jadi, saya pikir jika Fang Lan menjadi Kaisar Iblis Peng berikutnya, seharusnya tidak ada yang keberatan, bukan? Pria tua berjubah putih ini adalah Kaisar Iblis dengan senioritas tertinggi dan kekuatan yang dahsyat. Kata-katanya memiliki bobot yang signifikan. Kaisar Iblis Peng, posisi itu biasanya diwarisi oleh salah satu dari 2 binatang suci super terhebat dari klan Peng. Pemilihannya adalah untuk memilih yang terkuat. Namun, saat itu, Zhong Jue melangkah maju. Zhong Jue, mungkinkah kau ingin menjadi Kaisar Iblis Peng?
teriak lelaki tua berjubah putih itu. Zhong Jue tersenyum dan berkata, aku tidak menentang saudara Fang Lan menjadi kaisar iblis Peng berikutnya. Namun, pemimpin klan burung kita, Aoku, dan Yang Mulia Zhong Yan sama-sama dibunuh oleh seseorang secara berturut-turut. Bahkan harta warisan kita pun hilang. Seorang kaisar iblis Peng tanpa harta warisan, bagaimana dia akan memimpin seluruh klan burung, bagaimana anggota klan burung kita akan yakin dan menerimanya. Karena itu, aku percaya prioritas utama kita adalah menemukan harta warisan. Saudara Fang Lan, apakah menurutmu apa yang kukatakan itu benar? Tatapan Zhong Jue tertuju pada Fang Lan yang berdiri di pojok ruangan. Mata Fang Lan terpejam sepanjang waktu. Mendengar pertanyaan Zhong Jue, kelopak matanya terangkat. Tatapannya yang dalam membuat semua orang di sekitarnya merasa takut. Fang Lan berkata dingin, tanpa harta warisan, Kaisar Iblis Peng bukanlah Kaisar Iblis Peng. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, Fang Lan kembali terdiam. Semuanya, mohon sarankan bagaimana kita dapat menemukan harta karun warisan itu, kata lelaki tua berjubah putih itu dengan suara lantang. Seketika, suara-suara diskusi memenuhi seluruh aula utama. Semua ahli tingkat tinggi dari klan burung itu sangat tertekan oleh masalah harta warisan. Bahkan setelah berdiskusi lama, mereka masih belum berhasil mengajukan usulan. Fang Lan berdiri di samping dengan mata terpejam sambil mendengarkan obrolan diskusi. Dia mengerutkan kening, mengangkat kepalanya, dan melirik semua orang yang hadir. Dengan suara dingin, dia berkata, mencari harta warisan. Bahkan Song Yan yang memiliki harta warisan pun terbunuh oleh musuh. Bahkan jika kita mampu menemukan musuh yang telah mengambil harta warisan, siapa yang mampu mengalahkannya? Tiba-tiba, semua orang terkejut. Mereka semua kemudian menghela napas panjang dan terdiam sepenuhnya. Mereka semua tahu itu, namun, mereka tetap memutuskan untuk berdiskusi. Itu karena mereka ingin berusaha lebih keras. Namun, setelah mendengarkan Fang Lan, mereka semua pun kehilangan harapan. Pada saat itu, seorang wanita di antara para ahli tingkat kaisar berkata dengan dingin, Fang Lan, bukankah tadi kau bilang bahwa tanpa harta warisan, Kaisar Iblis Peng bukanlah Kaisar Iblis Peng? Kurasa kau juga setuju untuk menemukan harta warisan dan kemudian menentukan siapa Kaisar Iblis Peng. Dan sekarang, dengan kata-kata yang kau ucapkan tadi, apa maksudmu? Apakah kau berencana untuk menyerah mencari harta warisan? Menyerah? Fang Lan hanya tersenyum sinis. Kemudian dia menutup matanya lagi dan kembali tidur miring, tak lagi mempedulikan yang lain. Sekelompok ahli klan burung saling memandang sambil berdiri di aula utama. Mereka tidak dapat menemukan ide tentang apa yang harus mereka lakukan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah membentuk kelompok berdua atau bertiga dan mulai berdiskusi. Mereka mulai membahas kekuatan luar biasa dari pembunuh Zhong Yan. Mereka mulai membahas apa yang mungkin terjadi sekarang karena mereka tidak memiliki harta warisan. Suasananya cukup ramai di sini. Sebuah suara tiba-tiba menggema di seluruh aula utama. Dalam sekejap, semua orang di aula utama terdiam. Keheningan total. Pada saat yang sama, mereka semua menoleh ke arah pintu masuk. Mereka melihat tiga pemuda berjalan beriringan memasuki aula utama. Di tempat-tempat yang mereka lewati, tak satu pun pengawal kekaisaran yang bergerak maju untuk menghentikan langkah mereka. Ketiga pemuda itu, satu mengenakan jubah emas, satu mengenakan jubah hitam, dan yang terakhir mengenakan jubah putih. Bahkan tanpa angin bertiup, gaun-gaun itu berkibar-kibar. Pemuda berjubah emas itu memiliki senyum jahat di wajahnya. Pemuda berjubah putih memandang semua orang yang hadir dengan tatapan dingin. Hanya pemuda di tengah, pemuda yang mengenakan jubah hitam, yang memiliki tatapan tenang dan dalam. Saat ketiga pemuda itu memasuki aula utama, aura yang mereka pancarkan menyebabkan semua kaisar iblis di dalam aula utama menahan napas. Rasanya seperti mereka sedang dihancurkan oleh gunung besar, membuat mereka merasa sesak napas. Siapakah kalian semua? Pria tua berjubah putih itu memiliki kekuatan tertinggi. Ia hampir tidak mampu menahan tekanan kekuatan mereka. Qin Yu, kalian semua. Zhong Jue menatap Qin Yu dan saudara-saudaranya dengan terkejut. Qin Yu tersenyum dan mengangguk kepada Zhong Jue. Itu bisa dianggap sebagai sapaannya kepada Zhong Jue. Adapun Hou Fei yang berdiri di samping Qin Yu, ia malah tertawa jahat dan berkata, ketika Zhong Yan masih hidup, tempat ini tidak seramai ini.
Namun sekarang setelah ia meninggal, tempat ini menjadi sedikit lebih ramai. Kami bertiga bersaudara datang ke sini bukan karena urusan besar. Hanya saja, setelah kami membunuh Kaisar Iblis Peng Zhongyan, kami memutuskan untuk melakukan perbuatan baik dan memberikan mahkota emas warisan kepada kalian semua. Setelah menerima mahkota emas warisan dari Qin Yu, Hou Fei meraba-rabanya beberapa kali lalu bergumam dengan sengaja. Mengapa harta warisan ini berbentuk mahkota emas? Sambil berkata demikian, dia bahkan mencubitnya beberapa kali. Hentikan! Beberapa kaisar iblis tak kuasa menahan diri dan berteriak. Harta warisan itu adalah mahkota dari generasi kaisar iblis Peng yang turun-temurun. Ia memiliki status yang tak tertandingi di klan burung. Bahkan lebih penting daripada kaisar iblis Peng sendiri. Namun, Hou Fei saat ini mengelusnya seolah-olah itu mainan. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Jika kau membuat kakek Hou marah, maka aku tidak akan memberikan mahkota emas warisan ini kepadamu, kata Hou Fei dengan suara dalam dan dingin. Qin Yu yang berdiri di samping mulai tertawa. Kecepatan Hou Fei berubah menjadi musuh memang sangat cepat. Namun, itu sangat efektif. Seketika, tidak seorang pun di seluruh aula utama berani mengatakan apapun. Bahkan Kaisar Iblis Peng pun terbunuh. Lebih jauh lagi, aura yang dipancarkan Qin Yu dan kedua saudaranya juga menunjukkan kekuatan menakutkan yang mereka miliki. Rumor mengatakan bahwa Qin Yu menghancurkan segel di kuil Dewa Penyihir hanya dengan satu serangan tombak. Ini adalah sesuatu yang juga diketahui oleh kelompok Kaisar Iblis ini. Siapa yang berani membuat marah ketiga bersaudara itu? Bagus, karena kalian semua sudah patuh, aku akan memberikannya kepada kalian. Seperti membuang sampah, Hou Fei melemparkan mahkota emas warisan ke tanah. Huf, pria tua berpakaian putih itu adalah yang pertama bereaksi. Dengan tubuh menempel ke tanah, ia terbang ke depan dengan cepat dan langsung menangkap mahkota emas warisan. Qin Yu mengangguk sedikit kepada Zhong Jue. Kemudian dia berkata kepada Hou Fei, "Fei Fei, jangan buang waktu lagi dengan mereka. Mari kita kembali." Hou Fei mengangguk. Dia bahkan menatap Kaisar Iblis di aula utama dengan tatapan mengejek. Kemudian, seperti saat mereka bertiga datang, ketiga bersaudara itu berjalan keluar berdampingan. Tak seorang pun dari para pengawal kekaisaran itu berani menghalangi jalan mereka. Setelah berjalan agak jauh di luar aula utama, Qin Yu dan saudara-saudaranya menghilang begitu saja. Huf, baru sekarang kelompok Kaisar Iblis itu bisa menghela napas lega. Mereka semua berpikir dalam hati, terlalu menakutkan. Apa yang terjadi dengan kalian semua? Teriak seorang kaisar iblis kepada para penjaga kekaisaran di luar pintu masuk. Bagaimana kalian bisa membiarkan mereka masuk dengan angkuh seperti ini? Bahkan jika kalian tidak bisa menghalangi mereka, kalian tetap harus berusaha agar terlihat seperti sudah mencoba. Kepala para pengawal kekaisaran itu basah kuyup oleh keringat dingin. Salah seorang pemimpin pengawal kekaisaran di antara mereka berkata dengan tak berdaya, "Yang mulia, bukan karena kami tidak ingin menghalangi mereka, tetapi karena kami sama sekali tidak dapat bergerak." Alam abadi, planet inti galaksi lempeng angin, bintang matahari yang berkobar. Itu adalah markas salah satu dari tiga pemimpin besar alam abadi saat ini, Kaisar Api. Qin Yu telah mengatur agar orang tuanya dan yang lainnya pergi ke galaksi matahari terbakar. Karena galaksi matahari terbakar adalah wilayah Kaisar Api, Qin Yu memutuskan bahwa yang terbaik baginya adalah datang dan menyapa Kaisar Api. Bintang matahari terik sangatlah panas. Namun, karena merupakan markas Kaisar Api, akan selalu ada banyak orang yang datang ke bintang matahari terik setiap hari. Di ruang angkasa di atas bintang matahari yang berkobar, Qin Yu dan kedua saudaranya berdiri di udara. Mereka semua mencari dengan jiwa mereka. Qin Yu tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. "Kakak, ada sesuatu yang mengejutkan." Kekuatan Kaisar Api itu tidak meningkat banyak, dia masih Kaisar Abadi tingkat 8. Bingung, Hou Fei menatap Qin Yu. Meskipun Hei Yu tidak mengatakan apapun, dia juga menatap Qin Yu dengan ekspresi bingung. Qin Yu tersenyum dan menjelaskan, "Tidak, aku tidak terkejut dengan Kaisar Api. Yang membuatku terkejut adalah aku benar-benar menemukan seorang saudara baik yang menjadi sahabatku di alam abadi, Jun Loyu."